Halo teman-teman, selamat datang di program Resensi Buku Bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas buku dari Sapardi Djoko Damono ya. Jadi buku ini sebenarnya buku yang legend. Kenapa saya katakan buku yang legend? Karena hampir semua anak muda di zaman sekarang itu tahu yang namanya Sapardi Djoko Damono gitu ya. Seorang yang bikin puisi dan puisinya dibikin jadi film ya. Keren banget pokoknya. Oke. Lanjut ke buku ini. Apa sih pentingnya buku ini? Jadi saya ambil itu dari apa sih pentingnya buku ini? Untuk apa baca buku ini? Saya nggak bahas novelnya ya, atau saya nggak bahas buku puisinya, tapi saya bahas buku ini. Oke. Jadi buku bilang begini maksudnya begitu itu adalah buku tentang bagaimana menulis puisi atau memahami puisi. Menulis dan memahami puisi buatan Sapardi Djoko Damono. Buku ini itu cocok banget buat teman-teman yang itu berminat menjadi seorang seniman atau sastrawan gitu ya. Seniman musik atau pengen bikin lirik yang bagus juga bisa gitu ya. Tentu juga bisa dipakai untuk marketing di dunia bisnis, sosial, politik. Biasanya marketing ini membutuhkan bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip cantik gitu ya. Kita harus bisa menempatkan bahasa secara bagus sehingga dalam dalam pembahasan bagus gitu ya. Buku ini pas banget buat teman-teman yang itu pengen ketika memasarkan produk itu kata-katanya bagus, singkat, maknanya pas gitu. Soalnya puisi itu bagus banget untuk marketing. Jadi saya juga kepikiran untuk resensiin buku ini karena ada temen saya yang nanya gitu ya, Dit, bagaimana cara buat puisi adik kelas sih? Bagaimana sih cara bikin puisi? Kan kalau lu bikin puisi bagus. Sebenarnya saya bukan seniman, orang saya S1-nya manajemen, S2-nya manajemen. Cuman saya baca buku ini. Saya tahu, oh bikin puisi kayak gini ya kaidahnya. Nah, saya ngikutin aja gitu. Jadi teman-teman kalau mau masuk dunia marketing, bikin kata-kata yang cantik gitu ya, bisa baca buku ini. Jadi nanti dikasih tahu kaidah-kaidahnya, puisi itu kayak apa. Dan nanti bisa diterapkan di dunia marketing. Tentu yang terakhir adalah orang yang dimabuk cinta. Nah, buku ini cocok untuk teman-teman yang dimabuk cinta. Karena tentu yang dimabuk cinta butuh bikin puisi. Dulu saya juga bikin puisi untuk nembak seseorang. Hasilnya efektif tapi berpengaruh tapi tidak efektif. Maksudnya apa? Bisa mempengaruhi hati wanita itu tapi tidak efektif karena ternyata pada dasarnya wanita itu tidak suka dengan saya. Tapi dia jadi goyah. Ya. Mungkin kalau saya agak berusaha sedikit bisa dapetin, tapi karir lebih penting daripada perempuan kan. Jadi ya saya karir dulu aja deh. Oke. Lanjut. Siapa sih Sapardi Djoko Damono? Nah, ini biasanya banyak teman-teman yang itu tahu namanya tapi kadang-kadang tidak tahu profilnya atau tidak baca di Wikipedia. Saya bacain aja. Ini saya ngambil di Wikipedia ya. Jadi lahirnya itu tahun 1940. Waduh, ini berarti lahir pas lagi Perang Dunia Kedua. Meninggalnya barusan 2020. Jadi dia itu ikut dalam Perang Dunia Kedua, Perang Kemerdekaan 45 ya. Lalu Perang Dingin, Cold War. Lalu setelah Perang Dingin ya, masa berarti kalau di Indonesia Orba, lalu masa apa? Reformasi gitu ya. Jadi orang ini sudah melewati zaman. Keren banget. Biasanya kalau orang yang sudah melewati banyak zaman itu, pengetahuan dan pengalaman itu berbeda dengan orang yang melewati hanya hidup di satu zaman. Biasanya juga ini terutama bagi pemikir dan penulis ya, itu wawasannya lebih luas. Kalau orang biasa sih lewatin banyak zaman biasanya nggak ada ngaruh apa-apanya. Tapi kalau seorang pemikir, biasanya kalau ngelewatin banyak zaman, pemikirannya makin luas. Karir awalnya dia itu jadi guru sastra dan seni di IKIP, Malang.
Tahun 73 pindah ke Jakarta untuk jadi direktur pelaksana Yayasan Indonesia. Dia nerbitin majalah sastra ya. Jadi orang sastra banget. Tahun 74 mengajar di Fakultas Sastra UI. Sekarang FIB. Ditunjuk sebagai dekan tahun 95 sampai 99. 95 itu saya lahir loh. Berarti saya lahir tahun yang sama saya lahir dia jadi dekan ya. Wow, ya. Dan sebelumnya sudah diangkat sebagai guru besar. Wow. Jadi dia udah jadi guru besar sastra ya. Keren banget. Selepas purna tugas dari dosen UI pada tahun 2005 mengajar di Kesenian Jakarta sambil tetap menulis fiksi maupun non fiksi. Oh, dia suka bikin buku. Ya penulis. Kan saya bilang kalau orang yang sudah melewati banyak zaman biasanya pengetahuannya luas, tulisannya banyak. Nah, terutama orang yang seorang pemikir. Salah satu puisinya yang terkenal adalah Aku Ingin. Sapardi mengaku bahwa ketenarannya adalah hal yang kebetulan. Dia ngomong kok. Kalau nggak ada mahasiswanya yang memusikalisasi puisinya, dia nggak akan terkenal. Jadi dia beruntung karena ada salah satu mahasiswanya tertarik untuk memusikalisasi puisinya dan musikalisasi puisi itu terkenal. Nah ini langsung aja nih, puisi apa sih yang membuat dia terkenal? Wah, Aku Ingin. Oke. Saya sebenarnya nggak cocok banget ya baca puisi, tapi saya bacain aja bagi teman-teman yang denger di Spotify. Mungkin pernah denger pernah denger puisinya tapi nggak tahu siapa yang nulis. Jadi saya kasih tahu aja. Ini biasanya cocok di undangan pernikahan ya. Aku ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sapardi Djoko Damono. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang tertarik untuk menaruh puisinya ini di kartu undangan nikahnya, silahkan. Saya recommended banget. Oke, langsung aja masuk ke dalam buku. Saya bahas ringkas ya, jadi nggak usah detail-detail banget. Jadi buku ini ada 10 bab. Bab yang pertama, wujud visual berita dan cerita. Jadi isi puisi dan struktur puisi. Jadi dia ngasih gambaran umum. Bagaimana sih isi puisi dan strukturnya gitu. Jadi kita ngerti ini puisi atau bukan, atau ini kalau ini sajak, atau ini pantun atau apa gitu ya. Lalu puisi sebagai bunyi, pemilihan kata membentuk pola. Jadi puisi itu khasnya ada polanya, tapi ada juga yang tidak terpola. Ada juga yang berpola acak tapi sebenarnya tidak acak, tapi dia itu membentuk pola tertentu. Jadi puisi itu seperti apa ya? Misteri. Nah, jadi banyak hukum-hukumnya sudah dikasih tahu nih, pola-pola kayak gini berarti puisinya namanya ini. Nah, itu yang ketiga, bab ketiga adalah jenis-jenis puisi. Ada naratif, balada, ironi, parabel, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa tahu sendiri ya. Yang keempat. Nah, yang keempat ini bab yang menjadi judul buku. Bilang begini maksudnya begitu. Bab ini juga lumayan tebal dibandingkan bab yang selainnya. Walaupun buku ini sebenarnya tipis ya, cuma segini doang. Jadi bab ini agak lebih banyak maksud saya. Jadi yang bab 4 ini bilang begini maksudnya begitu itu adalah menafsirkan latar dan maksud puisi. Jadi semacam memberikan puisi ini maksudnya apa gitu ya. Kadang-kadang ada maksud tersembunyi. Nah, nanti teman-teman belajar bagaimana mengungkap maksud tersembunyi dari sebuah puisi. Yang kelima, memilih kata. Bahasa menentukan makna puisi. Jadi bagaimana sih kita memainkan kata dan bagaimana kata itu bisa merubah makna sebuah puisi. Yang keenam, iman, manusia dan pencipta. Pesan dan hikmah dalam puisi. Bagaimana kita maksudkan pesan dan hikmah dalam puisi dan bagaimana seorang seniman atau sastrawan memasukkan pesan dalam puisi mereka. Yang ketujuh, simpati pada orang susah. Puisi tentang kemiskinan. Ini akan dibahas bagaimana puisi-puisi tentang kemiskinan atau penggambaran kemiskinan di Indonesia itu ya. Yang ke-8, cinta. Ini ketika saya baca yang bab 8 ini
Banyak contoh-contoh puisi cinta. Mungkin teman-teman bisa terinspirasi dan mencontohnya untuk menembak si dia. Silahkan. Saya recommended banget yang bab 8 ini. Yang kesembilan, sikap hidup. Mengisahkan kehidupan. Nah, ini cuma bercerita bagaimana kehidupan seseorang dan bagaimana kita menyikapinya. Keren. Yang ke-10, memanfaatkan dongeng. Jadi dongeng itu bisa jadi puisi. Jadi mempuisikan dongeng. Mendongengkan puisi. Ya, itu. Mempuisikan dongeng, mendongengkan puisi. Nah, itulah. Jadi itulah 10 bab yang ada di dalam buku ini. Yang paling menarik itu adalah yang bab 4 dan bab 8. Bab 4 itu memilih menafsiran latar dan makna maksud puisi, dan bab 8 itu bab tentang cinta. Ya, menarik. Saya paling suka bab 4 sama 8. Oke. Itu aja deh pembahasan mengenai buku Sapardi Djoko Damono. Sebenarnya saya saya masa harus masuk ke dalam kaidah-kaidahnya ya. Saya nggak mau jelasin kaidah-kaidahnya. Kenapa? Karena buku ini tuh enak kalau dibaca sendiri. Saya nggak pinter bacain puisi dan saya bukan seorang kritik sastrawan. Minimal saya bukan S1 sastra atau S1 bahasa Indonesia gitu. Jadi karena itu saya tidak masuk ke dalamnya, tapi saya ngasih tahu aja, buku ini bagus banget dibaca waktu kita santai. Karena kita akan membaca buku ini sambil memahami isi bukunya, kita akan disuguhkan oleh contoh-contoh puisi, dan saya jujur saya itu terhibur ketika membaca contoh-contoh puisinya, bagus banget. Jadi ini recommended banget bagi teman-teman yang suka santai, minum kopi, minum teh, menikmati senja, dan ingin punya buku bacaan biar kerasa kayak estetik. Silakan beli buku ini dan baca buku ini. Jangan cuma baca buku puisinya aja ya. Kan Sapardi itu juga punya buku puisi dan novel. Jangan cuma baca itunya aja, tapi baca buku ininya juga. Karena ini adalah bagaimana kita bisa memahami kedalaman puisi. Oke, gitu aja dari saya. Sekian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time. Bye-bye.